mempersembahkan Sandiwara Radio Sukma Harum dalam kisah Arak Pedang Cinta episode ketiga. Diperankan oleh Wahyu Unyep Hermawan sebagai Damar Ranggana, Norman Cio sebagai Sukma Harum, Santi sebagai Sariwuni, Media Retnani sebagai Sri Bunda. Penata musik Wahyu Unyep Hermawan dan Norman Cio. Teknik montase Wahyu Unyep Hermawan. Cerita oleh Norman Cio. Dan saya Vivi Mambo. Akhirnya, setelah menjelang sore, terdapat dua petarung akhir di gelanggang 6, Damar Ranggana dan Ratno Giri. Dua peserta akhir gelanggang 6, silakan naik ke atas. Ratno Giri melompat naik ke atas dengan sebuah langkah ringan. Dari 100 petarung di gelanggang 6 selama 2 hari ini, dialah yang dijagokan para penonton. Wajahnya tampan, pakaiannya seperti bangsawan terpelajar, dan ilmu silatnya sangat hebat. Ilmu andalannya adalah silat tangan kosong yang dilapisi oleh tenaga dalam yang sangat tinggi. Semua lawannya kalah dengan luka amat parah. Bahkan ada kemudian yang meninggal juga. Pembawaan Ratno Giri tenang dan tak banyak bicara, tetapi jurusnya sangat mematikan dan menakutkan. Damar tidak meloncat ke arah gelanggang. Malahan, ia terlihat seperti bersusah payah naik ke atas panggung karena sudah kehabisan tenaga bertarung dengan 5 orang hari ini. Melihat keadaannya itu, para penonton tertawa sambil meringis. Mengapa orang seperti ini bisa sampai sejauh ini? Semua kemenangannya pasti hanya kebetulan saja. Sampai kapan mau beruntung terus? Bagaimana? Kalian yang menilai. Ratno Giri dari lembah Angsoka, milik keluarga yang sangat terkenal di dunia persilatan, keluarga Mandaraka, akan melawan pemuda dari kaki Gunung Gontur, Damar Ranggana. Damar lagi. Pertandingan dimulai. Ratno Giri tak bergerak. Selama ini ia telah memperhatikan pertandingan Damar dan berkesimpulan bahwa pemuda ini ilmunya sangat tinggi. Dan ia hanya pura-pura mabuk, pura-pura bodoh. Walaupun gerakannya memang benar-benar terlihat seperti orang mabuk. Jurus-jurusnya aneh, lucu, dan canggung. Tetapi seluruh kemenangannya didapatkan bukan oleh keberuntungan, melainkan oleh gerakan tipuan yang luar biasa, kemampuan bersandiwara, serta pemahaman mendalam tentang pertarungan. Pemuda bernama Damar, yang tubuh dan nafasnya beraroma arak yang tajam, yang jalannya setengah sempoyongan, yang suka tertawa dan murah senyum ini, bukanlah orang sembarangan. Apakah kau yang berjulukan Dewa Mabuk? Walah, kalau mabuk memang sudah pasti aku mabuk. Tapi kalau dewa, tentu saja aku bukan dewa, sobatku. Kau tak mau menyerang? Kenapa diam saja? Kenapa orang itu tidak menyerang? Aneh. Diam saja. Kenapa Ratno Giri tidak menjawab dan hanya diam saja? Iya, aneh sekali. Aneh. Sampai takut begitu. Baiklah, aku pun tidak ada semangat bertarung. Kekuatanku sudah terkuras semua. Jika kau tidak mau bertarung, bolehlah kita duduk saja di atas sini sambil menikmati pemandangan sore hari di kota yang indah ini. Sambil berkata begitu, ia sudah tergeletak malas-malasan di atas lantai gelanggang. Kedua tangannya dijadikan bantal dan ia menutup mata menikmati angin sore yang menyegarkan. Setenang apapun Ratno Giri, hatinya menjadi panas juga. Selama ini, ia belum pernah diremehkan orang. Maka dari itu, ia segera merangsek ke depan. Sekali berpijak, tubuhnya melenting ke atas. Lalu, ia berjumpalitan dan menghujam ke bawah, melancarkan sebuah tendangan yang amat tajam menusuk ke jantung lawan. Gerakan ini sangat indah bagaikan burung bangau yang terbang di atas danau.
Dan memang demikianlah nama jurus yang dilancarkannya. Bangau terbang di atas danau. Seluruh gerakan dan serangannya sama sekali tanpa suara, tanpa aba-aba, tanpa tanda, dan tanpa peringatan. Hanya dalam sekejap matanya, ia sudah terbang dan menghujamkan serangan yang begitu mematikan. Anggun sekali. Tetapi di saat yang sama, sangat menakutkan. Damar masih meremkan mata dan tersenyum, menikmati udara sore. Para penonton tidak sempat bersuara karena serangan demikian cepat. Dalam sekejap, pasti pemuda pemabuk ini akan menemui ajal. Saat tendangan Ratnogiri sudah kurang seujung jari saja, tiba-tiba Damar membalikkan tubuh ke samping dengan malas-malasan. Gerakan ini begitu tepat dan begitu ringan, seperti seorang yang berpindah tidur saja. Tapi penempatan waktunya begitu tepat, sehingga tendangan Ratnogiri hanya menghujam lantai gelanggang yang terbuat dari gabungan kayu-kayu besar, besi kokoh, serta bebatuan besar. Tendangan itu menghancurkan lantai gelanggang sampai anjlok seluruhnya ke bawah. Untung masih ada sisa-sisa lantai dan kayu-kayuan yang masih berdiri, sehingga mereka berdua tidak sampai jatuh ke bawah. Para penonton semuanya heboh menyaksikan kejadian ini. Pemuda bernama Damar baru bangkit duduk di atas sebuah kayu kecil yang masih berdiri di atas tanah. Ia seperti seseorang yang baru bangun dari tidurnya. Menguap sebentar, lalu terkaget-kaget. Memang anak ini sudah gila. Bertarung dengan keadaan mabuk begitu. Hei, apa salah lantai itu sehingga kau hancurkan sedemikian rupa? Ia mencuri kekasihmu, ah? Ratnogiri tidak mempedulikan kata-kata itu. Ia kembali terbang ke atas dan melancarkan 13 tendangan tanpa ampun dalam sekali serang. Dikarenakan lantai panggung sudah roboh dan tempat berpijak pun sudah sangat sedikit, Damar tidak bergerak menghindar. Ia memutuskan untuk menangkis semua serangan lawan. Seluruh 13 tendangan itu begitu cepat, datang berantai dan tak dapat diikuti oleh mata biasa. Semuanya ditangkis dengan mantap oleh Damar. Inilah jurus menangkis ciptaan gurunya yang dinamakan monyet memanen kembang. Tak dapat kupercaya. Selama ini aku pikir dia hanya memiliki ketepatan perhitungan dalam menghadapi serangan. Tetapi ternyata ia juga memiliki kecepatan yang sangat tinggi yang mampu menahan seluruh tendanganku. Bahkan di dalam keluargaku sendiri yang dianggap sebagai salah satu keluarga terkemuka dalam dunia persilatan, tiada orang yang sanggup menangkis seluruh 13 tendangan ini. Kini pemuda pemabuk yang jalannya setengah sempoyongan itu menangkis semua tendanganku bagaikan hanya menangkap lalat belaka. Aku sudah kalah. Aku tidak mungkin bisa mengalahkannya. Jurus andalanku saja ditangkisnya seperti itu. Ya, aku memang harus menyerah kalah. Ratnogiri berjumpalitan lalu mendarat dengan halus di luar gelanggang. Ia dinyatakan kalah. Tentu saja, ia harus mengaku kalah. Siapapun yang dapat menangkap 13 tendangan dengan begitu mudah, tentu tingkatannya sudah jauh di atasnya. Buat apa pula meneruskan pertandingan? Ia lantas pergi dari sana, masuk ke dalam kerumunan penonton yang terheran-heran dengan kejadian ini. Wah. Aneh sekali. Dia menyerah. Kenapa ia turun dari panggung? Sungguh mengecewakan. Waduh, sayang sekali. Gelanggang ini sudah hancur semua sehingga pendekar Ratnogiri tidak menemukan tempat mendarat yang baik dan terpaksa harus mendarat di luar gelanggang. Sungguh sangat disayangkan. Dan sungguh aku sangat beruntung. Kata-kata diucapkan perlahan saja. Tetapi hampir semua penonton yang berada di sekitar gelanggang mendengar perkataan itu. Hal aneh ini menambah keheranan mereka dan ketidaksukaan mereka terhadap pendekar mabuk yang selalu beruntung ini. Ya, beruntung lagi. Oh iya. Tidak seru, membosankan. Ya, benar-benar membosankan. Damar Ranggana masuk ke perempat tanding mewakili gelanggang 6. Pertarungan akan dilaksanakan besok pagi
di waktu yang sama. Sungguh kecewa. Damar malah melengos dan turun berhati-hati dari sisa-sisa panggung gelanggang yang jebol oleh satu tendangan Ratnogiri. Satu tendangan saja sudah berakibat hancurnya seluruh panggung. Bagaimana pula dengan 13 tendangan? Tiada seorang pun yang berpikir sampai ke sana. Hanya Ratnogiri seorang. Ia pulang dengan hati remuk, tetapi semangatnya tinggi membuncah. Ia harus berlatih lebih giat lagi. Suatu hari, ia akan dapat menghapuskan rasa malu ini. Saja dia itu hanya mengandalkan keturunannya. Macam apa itu? Dia tidak punya ilmu apa-apa sama sekali. Hanya bergelayut, gantung, cetis apa? Babak perempat tanding. Masing-masing pemenang mewakili gelanggang yang ada. Selama 2 hari ini, dari ratusan orang yang mengikuti sayembara, hanya tersisa 8 orang yang mewakili masing-masing gelanggang. Damar mewakili gelanggang 6. Ia ditarungkan melawan seorang bertubuh kecil dan kurus. Wajahnya pucat, tetapi wajahnya cukup cakap. Sayang, ia terlihat seperti orang berpenyakitan. Pertandingan kali ini, Damar Ranggana dari kaki Gunung Guntur berhadapan dengan Raden Saka dari Istana Bunga Bangkai. Oh, jadi inilah si Bunga Bangkai yang terkenal itu. Raden Saka adalah seorang keturunan bangsawan Sunda Galuh. Ia memiliki jurus telapak beracun yang sangat menakutkan. Meskipun ia berasal dari golongan lurus, ilmu silatnya bernuansa gelap dan sesat. Pertandingan dimulai. Perkenalkan, namaku Raden Saka. Silahkan lihat serangan. Ada 7 serangan telapak yang dilepaskan beruntun, bagaikan gelombang yang menyapu silih berganti. Aku merasakan angin telapak itu saja sudah membuatku menyurut mundur. Sepertinya aku memang tak boleh menangkis telapak-telapak itu, karena terlihat warna telapak yang berwarna ungu kehitaman. Pastilah telapak itu dipenuhi tenaga sakti beracun yang sangat mematikan. Memang, ilmu telapak beracun milik Raden Saka adalah semua ilmu masa lampau yang sangat jarang dikuasai orang. Inilah ilmu tapak Janges Geni, yang berarti api hitam. Untuk menguasai ilmu ini, seseorang harus bertapa dan bersemedi mengumpulkan tenaga dalam, sambil mencelupkan tangannya dalam campuran 70 racun, yaitu 10 racun ular, 10 racun kalajengking, 10 racun kelabang, 10 racun ikan, 10 racun getah bunga, 10 racun buah, dan 10 racun daun. Semedi dilangsungkan selama 30 hari tanpa makan dan minum, tanpa berhenti sama sekali. Selama lelaku ini, orang yang melatihnya akan merasakan sengatan racun paling hebat sepanjang hidupnya. Dan dengan tenaga dalam yang dilatihnya itu, ia harus menaklukkan serangan racunnya. Maka hari pertama merupakan tahap yang paling berat, karena tenaga dalam yang dilatih baru terkumpul sedikit, sehingga sengatan racun tak mampu dilawan seluruhnya. Kebanyakan orang yang melatih ilmu ini selalu tewas pada hari pertama, karena tidak kuat menahan serangan 70 racun itu. Nanti pada hari terakhir, ia sudah memiliki tenaga dalam yang cukup untuk mengendalikan semua racun yang terserap dalam tubuhnya. Sesudah itu, ia tinggal melatih jurus-jurus dari ilmu tapak Janges Geni itu. Ilmu yang demikian mengerikan, semakin susah melatihnya. Kebanyakan tidak akan dilatih oleh manusia yang waras akal sehatnya. Raden Saka bukanlah orang gila. Ia tentu mempunyai alasan tersendiri melatih ilmu ini. Jika bukan karena amarah, kebencian, dan dendam, lalu apa lagi? Hanya ketiga hal ini yang mampu mendorong seorang manusia melakukan hal-hal yang tak terkira. Serangan telapak tangan begitu deras, anginnya saja sudah mengandung racun. Para penonton di sekitar panggung utama yang tidak memiliki tenaga dalam yang cukup kebanyakan merasa mual hanya karena menghirup anginnya saja.
Ada yang sudah muntah-muntah, ada pula yang pingsan. Dapat dibayangkan betapa mengerikan ilmu telapak yang dihadapi Damar saat ini. Tetapi ia santai saja menghadapinya. Masih dengan gerakan sempoyongan seperti orang mabuk. Kadang takut-takut menghindari. Kadang keluar celotehan lucu yang memperlihatkan ia seolah-olah khawatir kepada dirinya sendiri. Aduh, Mak. Awas Damar, awas Damar. Kepalamu bisa amblas. Buset, santai saja sobat. Hampir saja. Buset. Itu adalah celoteh-celoteh yang keluar dari mulutnya pada saat menghindari serangan-serangan lawan. Gayanya bagai seorang pesilat pemula yang hanya mengandalkan keberuntungan dan gerakan tak karuan. Para penonton banyak yang menahan nafas saat melihat Damar terdesak oleh telapak-telapak itu, tetapi selalu berhasil meloloskan diri. Sudah hampir 100 jurus berlalu. Aku sama sekali tak mampu menyerang balik. Aku hanya mampu menghindar dengan ceroboh, namun selalu berhasil menyelamatkan diri. Jarak tapak itu dari diriku hanya tinggal seujung kuku. Tetapi untungnya aku selalu berhasil menghindar. Luar biasa. Tidak terlihat ia terpengaruh dengan hawa angin telapak yang juga membawa bisa dan racun. Memasuki jurus ke-110, terlihat gerakan Raden Saka melambat. Tebakanku benar. Siapapun yang menguasai ilmu tapak beracun ini sebenarnya telah menyakiti diri mereka sendiri. Kehebatan dan kedikdayaannya memang menakutkan. Sekali sentuh saja, orang bisa mati. Tidak perlu menggunakan kekuatan yang besar. Tetapi, tenaga beracun itu pun akan menyerang diri mereka sendiri. Semakin lama ia akan menggerogoti tubuh, urat, darah, dan seluruh jeroan pelakunya. Benar-benar sangat menakutkan. Inilah kenapa Raden Saka terlihat seperti orang yang berpenyakitan. Itulah kenapa tenaganya begitu cepat terkuras habis saat gerakan Raden Saka melambat. Maka saat itulah Damar mulai melancarkan serangan-serangannya. Pukulan-pukulan aneh dan serangan-serangan yang tak terduga merupakan inti dari ilmu silatnya. Langkah kaki bagai kancil mabuk ini merupakan sebuah gerakan langkah yang amat sangat sukar diduga. Saat dikira maju, ternyata mundur. Saat dikira mundur, ternyata maju. Saat dikira belok, ternyata lurus. Saat dikira lurus, ternyata belok. Nilai tak terduga di dalam ilmu silatku inilah yang selalu membawa kemenangan bagiku selama ini. Walaupun aku memiliki tenaga dalam sakti, berkat ilmu kanuragan yang hebat yang kupelajari dari guruku, aku amat jarang sekali menggunakannya. Aku hanya mengandalkan gerakan-gerakan tak terduga ini, yang dilapisi oleh kecepatan dan ketepatan. Ya, sejauh ini, aku mampu mengalahkan lawan-lawan yang lebih kuat dariku, hanya dengan mengandalkan kemampuan ini. Amat sangat jarang aku mengeluarkan ilmu-ilmu pamungkasku untuk menaklukkan lawan-lawanku. Raden Saka sendiri berusaha menangkis serangan-serangan Damar. Ia tahu apabila sekali saja tapaknya bersentuhan dengan serangan-serangan Damar, maka ia akan memperoleh kemenangan berkat racun dahsyat yang dimilikinya. Setiap kali ia menangkis, seolah-olah serangan itu berhenti di tengah jalan, lalu berganti dengan serangan dari arah lain yang tak disangka-sangka. Menangkis dari kiri, ternyata muncul tendangan dari kanan. Menangkis ke kanan, ternyata tinju yang dari kiri sudah dilanjutkan lagi. Bertubi-tubi serangan Damar masuk ke sasaran. Karena Raden Saka tak mampu lagi membedakan tipuan dan serangan yang asli.
Satu tendangan terakhir ke arah perut membuat bangsawan itu jatuh terjengkang, keluar panggung dan tak dapat berdiri lagi. Pemenangnya Damar dari kaki Gunung Guntur. Maaf. Kau sama sekali tidak terpengaruh oleh hawa beracun dari telapakku. Sedangkan orang-orang di sekitar pertarungan kita banyak yang keracunan. Apakah kau memiliki ajian penanggal tapak Janges Geni? Raden Saka memang demikian heran, karena memang racun dalam tenaga ilmu Janges Geni itu tidak ada penawarnya. Jika terkena hawanya saja orang akan pingsan, jika terkena pukulannya orang akan mati. Sebenarnya Damar ingin menjawab dengan bercanda, tetapi ia tidak sampai hati. Ia mengangguk kecil dan berkata, Dahulu aku pernah mempelajari sebuah ilmu tenaga dalam yang aneh. Apa namanya? Maafkan sobat, hanya kebetulan saja aku mendapatkan ilmu ini. Entah apa namanya. Raden Saka memejamkan matanya. Sejak kecil ia selalu mendapatkan perundungan, selalu mendapatkan penghinaan. Meskipun keluarganya memiliki darah bangsawan, mereka hidup miskin dan terhina. Beberapa tahun lalu ia mendapat rezeki mempelajari sebuah ilmu hebat. Ia sangat bertekad untuk mengangkat harkat dan martabat diri dan keluarganya. Ia mengira dirinya akan menjadi tak terkalahkan dengan ilmu ini. Karena memang terbukti ia sudah memenangkan ratusan pertarungan. Tetapi kini semua harapan itu hancur. Ia berdiri dan berjalan dengan gontai. Satu kekalahan bukan berarti kau seorang pecundang. Satu kemenangan pun bukan berarti kau seorang pemenang. Keberhasilan hidup ditentukan dari bagaimana kita hidup, bukan hasilnya. Demikian Sandiwara Radio Sukma Harum episode kali ini. Sampai jumpa pada kisah Sukma Harum episode berikutnya.